Kau terlalu tendensius. Mau nggak? PDIP mau nggak? Gerindra mau nggak? Belum apa-apa mau nggak? Kau di barisan Jokowi itu baru hari yang terakhir. Saya udah dari dulu. Jadi kau nggak usah banyak bicara soal 5 tahun. Ini saya sedang bicara tentang yang baru di PDIP. Saya sedang bicara tentang bagaimana kita memperbaiki Indonesia. Nggak usah kau sebut-sebut PDIP. Ya, kan tadi kalian bilang membereskan persoalan korupsi, Bung Aiman, harus masuk di situ semua. Semua partai politik mendukung revisi Undang-Undang KPK dan Bapak Jokowi seorang diri. Partai pengusungnya yaitu Partai PDIP ketika itu juga mendukung revisi Undang-Undang KPK. Semuanya. Monyet lebih cerdas daripada pembenci Jokowi, ungkap netizen ini. Saya mau kasih fakta. Jadi sampai kapanpun pembenci Jokowi itu tidak bisa melawan Jokowi. Sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu yang kembali menyudutkan Jokowi, yaitu tentang revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan beberapa tahun yang lalu ya. Dan seperti biasa, Jokowi menjadi kambing hitam. Sebetulnya banyak sekali netizen yang bisa menilai teman-teman ya, bahwa tuduhan tersebut hanya upaya kader Partai Kebo untuk melindungi partainya dan mamak ketumnya. Karena ya sebetulnya mereka lah yang menjadi dalang di balik revisi Undang-Undang KPK tersebut ya. Tetapi ya karena jika mengakui hal itu, maka akan memperburuk citra mereka di hadapan rakyat, ya akhirnya mereka memilih Jokowi dijadikan sebagai kambing hitam. Cara busuk ya, yang sering mereka lakukan, yang mudah sekali ditebak. Dan dalam sebuah acara di televisi ya, talk show, kader Kebo dibungkam oleh Rasman dengan sangat apik. Rasain lo, cebokin aja terus ya, tuh pantatnya mamak ketum. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kau terlalu tendensius. Mau nggak? PDIP mau nggak? Gerindra mau nggak? Belum apa-apa mau nggak? Kau di barisan Jokowi itu baru hari yang terakhir. Saya udah dari dulu. Jadi kau nggak usah banyak bicara soal 5 tahun. Ini saya sedang bicara tentang yang baru di PDIP. Saya sedang bicara tentang bagaimana kita memperbaiki Indonesia. Nggak usah kau sebut-sebut PDIP. Ya, kan tadi kalian bilang membereskan persoalan korupsi, Bung Aiman, harus masuk di situ semua. Semua partai politik mendukung revisi Undang-Undang KPK dan Bapak Jokowi seorang diri. Partai pengusungnya yaitu Partai PDIP ketika itu juga mendukung revisi Undang-Undang KPK. Semuanya. Hanya Bapak Jokowi satu-satunya sebagai Presiden Republik Indonesia yang menolak revisi Undang-Undang KPK karena menurut pandangan Bapak Jokowi, revisi Undang-Undang KPK justru melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu kenapa sekarang tanpa malu-malu mereka menuding, mereka menuduh, mereka menjustifikasi bahwa Bapak Jokowi yang melemahkan KPK. Makanya saya katakan, ini orang-orang sinting. Ini orang-orang sinting yang tidak punya malu. Iya, di bagian depan tadi ada politisi kutu loncat ya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya karena ngelihat wajah orangnya aja enek gitu. Yang didamprat ya, dirujak, disosor oleh Rasman ya, sampai ya emosi tadi. Dan yang video kedua barusan kita melihat Bung Christian Oni, yaitu saudara kita dari Indonesia Timur, yang menjelaskan bahwa RUU perampasan
bukan rancangan ya, revisi undang-undang KPK itu bukan Jokowi yang mengajukan. Nah iyalah, sebetulnya ya 100,1% rakyat Indonesia itu tahu siapa yang mengajukan ya dan siapa yang sebetulnya menolak, tetapi pada saat itu tidak memiliki kekuatan ya. Walaupun sebagai seorang presiden, tetapi undang-undang itu kalau sudah disetujui oleh DPR, presiden bisa apa? Ya, lanjut. Omongan Ferdinand dibalas lunas oleh Bang Rasman. Jadi Pak Jokowi jangan cuci-cuci tangan. Tapi yang kita tidak mau, masyarakat kita ini dijejeli dengan omongan-omongan, retorika-retorika yang seolah Jokowi itu pahlawan dalam hal ini. Padahal dialah sesungguhnya penjahatnya. Ya? Kan itu. Sekarang saya bacakan. PDIP itu dapat 5 kursi. Nasdem 3 kursi. Hanura 1 kursi. PKB dan P3. Artinya apa yang saya katakan bahwa benar PDIP bagian penting dari pemerintahan Jokowi JK. Kabinet pertama, kabinet yang kedua juga demikian. Nah, maka saya katakan, kok sekarang orang yang sudah pernah memimpin bangsa ini dianggap sebagai orang yang paling bersalah, padahal partai Abang hari ini bagian dari sejarah yang memenangkan seorang Jokowi. Kenapa kalian berseberangan jalan di akhir? Karena tidak mau bersama terus? Boleh dong seorang Joko Widodo bersikap bahwa saya sudah 9 tahun menderita, saya ingin keluar dari kalian. Ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa bapak kita ini cuci tangan soal undang-undang KPK. Memang pada prosesnya untuk penetapan undang-undang itu pihak dari pemerintah pasti hadir juga ya di DPR. Tapi belum tentu sepakat, guys. Kita harus cari tahu kebenarannya dulu, kawan-kawan. Belum tentu sepakat dan buktinya Pak Jokowi tidak tanda tangan di undang-undang KPK, guys. Saya meyakini bahwa Pak Jokowi tidak berkenan dengan undang-undang KPK pada waktu itu. Dan hari ini orang-orang rame-rame menyerang Pak Jokowi dengan Pak Jokowi cuci tangan. Saya kira tidak tepat ya teman-teman. Coba dicek lagi. Hidup Jokowi. Nah, iya, mantap ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya ya, bahwa orang-orang seperti Rasman ya, itu penting. Kenapa? Karena faktanya mereka-mereka yang selama ini suka nyinyir, suka memfitnah, mencaci, memaki, mengkambing hitamkan orang, itu semuanya bersifat destroyer ya. Bacotannya itu nggak bisa direm dan nggak bisa dikendalikan. Sangat menusuk dan bersifat nyinyir. Maka diperlukan juga manusia-manusia yang tahan gepuk, tahan banting, yang bacotannya itu tidak kalah nyinyir. Contohnya si Rasman ya kan? Iya. Hah? Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Batman Power barusan, saya sampai saat ini masih meyakini bahwa revisi undang-undang itu memang bukan inisiatif Jokowi dan bukan dalangnya Jokowi. Jokowi hanya dijadikan kambing hitam ya. Lanjut. Akan perlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk Pantas saja ya dulu ketika ditanya wartawan mengenai revisi undang-undang KPK dikembalikan seperti semula, dia pernah ngomong begini, loh itu kan bukan usulan saya, itu usulan dari DPR. Ternyata ada udang di balik batu, guys. Kenapa dia berani ngomong gitu ya? Karena usut punya usut. Dia waktu ingin menggolkan revisi undang-undang KPK di bawah presiden, waktu itu dia menggelontorkan dana setidaknya 3 juta dolar atau dikonversikan ke rupiah sekitar 50 miliar 400 juta ya. Itu untuk menggolkan di balik di DPR. Artinya DPR menerima kucuran dana itu. Sungguh regulasi yang sangat bobrok ya. Ternyata DPR juga bermain api dengan Jokowi karena di sana ada kepentingan yaitu berupa uang ya. DPR secara tidak langsung disuap senilai 3 juta dolar dan ini bukan saya yang ngomong adalah Hasto. Hasto sudah bersumpah dan dia berani mempertanggungjawabkan perkataannya dan saya hanya mengcopy apa yang disebut oleh Pak Hasto ini. Dan saya tidak habis pikir ternyata memang sebrutal itu ya anggota dewan kita, para pemimpin di negeri ini tuh sangat-sangat tidak manusiawi dalam merusak negara ini. Sangat sistematis dan akhirnya
Waktu itu KPK menjadi lemah, KPK kehilangan taringnya karena KPK di bawah Jokowi, di bawah kendali Jokowi pada saat itu. Dan yang paling plot twistnya lagi adalah kenapa dia ngebet banget supaya KPK itu di bawah kendali dia. Karena pada saat itu disinyalir KPK sedang mengusut kasus ya menantu dan anaknya Jokowi ya. Dia mengusut kasus tentang beberapa kasus korupsi. Nah, kenapa dilemahkan waktu itu? Karena kedua orang ini hendak mencalonkan diri pada pilkada serentak kemarin. Ya, waktu Jokowi masih memimpin itu. Makanya dilemahkan KPK supaya ketika kedua orang itu hendak menjabat sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan, itu bersih dari tuntutan hukum. Sungguh ironi anjir, hukumnya dimainin Pak sama Pak Jokowi ini, gila. Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan kira-kira Toto jaganan lambemu toh makmu lho sing akeh korupsi nih. KPA dilemah gimana kalau KPA dilemahkan makmu sing seneng toh? Kenapa nggak bakal diperiksa? Lha opo Pak Jokowi melemahkan? Enggak juga. Beliau malah bagus apresiasi dengan kerja KPK. Harus disupport sama rakyat. Cuma makmu loh sing ngetar-ketir. Nek diperiksa ya. Apa aja didolen, digadekno, Pak. Iya kan? Jaga lambemu to, enak kamu dapat amnesti. Ake ono istighfare. Lambemu, lambe pejabat dandani munio sing apik-apik. Sing enak-enak. Jadi rakyat tuh dengernya enak, ayem. Lihat lambemu ini ngono, Pak. Bikin enak kita mau mutah. Barbarannya apa? Yuk partaimu lah jadi sasaran, gitu. Lihat apa? Partai besar, jadi partai cilik kok kadernya lambene ngono kuwi. Kenapa nggak bisa jujur kalian? Jujur aja, ngomong yang baik dan benar, selesai. Jangan bodohin kami, kita udah nggak bodoh lagi, nggak kayak dulu. Kita udah pinter, mana yang harus kita pilih, ya. Lek sampean sebagai kader masih begitu perilaku dan lambene, 2029 nggak jamin sampean ada. Nyungsep bisa jadi, Pak, karena yo penyangga-penyangganya kayak gini lambene, kelakuan nih, belum lagi track record patemu yo opo. Ojo salah, kita rakyat milih partai yang bersih, gitu loh, gitu. Imut-imut toh. Nggonen waktu musim ada ini di luar, mau ngapik-ngapik awakmu, mau banyakin ibadahmu, to ngomong sing bener ae lambene, oke? PSI bersih, Indonesia jaya, Pak Jokowi dan Gibran luar biasa. Iya. Tidak perlu saya komentari lagi ya. Terutama bacotannya manusia berpeci di bagian depan tadi karena sudah dibalas ya dengan sebuah jawaban yang menurut saya sangat telak oleh mamak-mamak barusan yang berkerudung coklat ya kan. Iya, janganlah suka mudah percaya dengan bacotannya si moncong kura-kura itu, si sekjen partai kebo itu ya kan. Kok dipercaya? Dia itu sebetulnya bukan politisi, dia lebih cocok disebut sebagai pemain sinetron drama Korea ya kan. Masih ingat kan? Ibu ketum menangis. Sebetulnya mengkambing hitamkan Jokowi yang menyebut Jokowi menyiapkan dana $3.000, 30.000, 300.000 atau 3 miliar dolar Amerika. Itu sebetulnya akal-akalan mereka untuk menyelamatkan mukanya si Mamak Ketum dan partai kebo mereka itu, gitu. Iya, lanjut. Monyet lebih cerdas daripada pembenci Jokowi, ungkap netizen ini. Saya mau kasih fakta. Jadi sampai kapanpun pembenci Jokowi itu tidak bisa melawan Jokowi. Sampai kiamat kalau masih pakai cara-cara yang lama. Jadi yang tidak bersama-sama Jokowi hari ini, misalnya PDI, dulu kan dihina-hina kan PDIP. Tapi ketika ketidakbersamaan Jokowi dengan PDIP,
itu PDI menjadi istilahnya harum lagi. Megawati dipuja-puji lagi sama pembencinya. Menteri yang dari PSI itu saya heran, saya lihat di videonya menteri apa sekarang dia, Hutanan kalau nggak salah. Itu postingannya apa, komentarnya apa, menghina Jokowi, bahkan apa ya, macam-macam lah. Jadi politik seperti ini itu kalian tidak akan pernah menang. Tingkat kecerdasan kalian yang mungkin saya bilang lebih cerdas monyet ya. Kamu monyet kan itu dia nggak ngurusin apa-apa, dia lebih kepada bertahan hidup. Ternyata mereka salah perkiraan. Dunia politik di Indonesia ini masih dikendalikan, masih dipegang oleh Pak Jokowi. Perkiraan mereka setelah Pak Jokowi tidak menjabat lagi menjadi presiden, karir politiknya habis, redup. Ditambah lagi Pak Jokowi kan bilang, saya akan kembali ke Solo ya bersama keluarga. Ternyata Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri. Nah, sekarang eksis lagi nih. Bahkan diisukan dia menjadi Watimpres. Bukan itu aja, bahkan di luar negeri Bloomberg itu masih meminta Pak Jokowi untuk nasihat-nasihatnya. Bayangkan guys, lawan politik semakin nggak karuan nih. Lawan politik yang kita tahu ini, orang besar itu ada 4. Pak Prabowo, Ibu Megawati, SBY, dan Pak Jokowi nih. Pak Jokowi masih ada. Nah, Pak Jokowi masih ada itu dikarenakan ada Mas Gibran. Nah, disinilah persaingan peta politik untuk kedepannya seru banget guys. Mari kita nantikan di episode berikutnya ya kan. Seru banget deh. Kalau 4 orang ini udah masih turun di dunia politik Indonesia ya. Tapi tetap kita sebagai bangsa Indonesia tetap mendukung yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, yang setuju boleh ya komen di kolom komentar, yang nggak setuju juga boleh tulis di kolom komentar. Kita cuma sharing. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Terutama kan barusan 2 video ya yang kami sajikan secara berurutan ya. Nah, coba saya mau mengomentari yang bagian depan tadi, bahwa monyet itu lebih cerdas daripada para pembenci Jokowi. Nah, kalau seperti itu, mungkin yang dimaksud monyet di sini adalah simpanse ya, yaitu binatang dengan EQ paling tinggi, kan seperti itu. Tapi setinggi-tingginya simpanse, EQ-nya adalah 78 ya. 74 apa 76 begitu. Pokoknya 78 itu turun 6 lagi itu setara dengan simpanse. Nah, kalau menurut netizen barusan, para pembenci Pak Jokowi itu ya kan lebih bodoh daripada monyet, atau monyet itu lebih cerdas daripada para pembenci Pak Jokowi, artinya EQ mereka di bawah 70-an. Sepakat saya. Sepakat, bro. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.